Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaina at-ta'lima wa at-ta'alluma wan naf'a wal intifa'a wa dzikra wal mudzakara wal ifada wal istifada ala al-huthi an tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ati ila al-khair wa dalalati ila al-huda libtigha'i mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi amin. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita masih tentang fikih puasa ya, yang telah kita mulai sejak bulan Sya'ban kemarin. Cuma karena buku yang kita pakai ini adalah buku yang lain, yang agak besar, sehingga pembahasannya lebih panjang. Kalau yang buku yang kemarin itu pembahasan kita biasanya hanya 4 kali pembahasan aja udah selesai ya, karena ini bukunya lebih besar, maka pembahasannya lebih panjang, lebih banyak permasalahan yang ada di dalam. Alhamdulillah, kita masih semua diberikan kesehatan di tengah wabah yang masih belum hilang. Tapi kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat wal afiat sampai wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul. Perjuangan kerja kerasnya telah mengantarkan kita semua dari gelapnya jahiliyah menuju alam Islamiyah. Semoga dengan sholawat yang selalu kita sampaikan kepada Rasulullah bisa menjadi asbab kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masuk pada perkara yang tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya. Kalau di buku terjemahannya itu di halaman 392 ya, di halaman 392. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Faslun mubtilatus shaum. Pasal tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hiya qismani. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu ada 2 kelompok besar ya. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi la shaumi nafsahu fala yajibu alaihi al-qada wa tusamma muhbitat. Yang pertama itu, perkara yang pertama yang dia batalkan adalah thawabas shaumi, pahala puasa. Nah itu. La shauma nafsahu. Jadi secara sah puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang batal. Fala yajibu alaihi al-qada, tidak wajib untuk diqada. Gitu. Wa tusamma muhbitat, disebut dengan muhbitat, hal yang membatalkan pahala atau hal yang menghapuskan pahala. Habita ya, menghapuskan pahala. Gitu. Terus yang kedua, qismun yubtalus shaum kadzalika tsawab wa in kana bi ghairi uzrin fayajibu fihi al-qada wa tusamma mufattirat. Yang kedua adalah perkara yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya ya. Yang awal tadi pahalanya saja, puasanya tidak batal. Tapi yang kedua ini adalah perkara yang membatalkan puasa sekaligus pahalanya. In kana bi ghairi uzrin, seandainya itu berlaku terjadi tanpa uzur. Fayajibu fihil qada, dan puasanya wajib di qada. Wa tusamma mufattirat, hal ini disebut hal yang membatalkan puasa ya. Jadi yang pertama itu membatalkan pahala, yang kedua membatalkan puasanya. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama. Al-qismul awal al-muhbitat. Bagian pertama itu adalah muhbitat, yang membatalkan pahala puasa. Apa saja itu? Hiya ma tubtilu thawabas shaum. Ya, kalau sallallahu alaihi wasallam
kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Kenapa? Karena dia tidak jaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Nah, itu. Jadi dia jaga puasanya aja, puasanya sah. Ya, puasanya tidak ada masalah, sah. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari sah puasanya, tidak ada yang kurang. Tapi hal-hal yang membatalkan pahalanya itu dia tidak hindari. Nah, salah satu manfaat dari kita lockdown saat ini ya, kita PSBB saat ini, insya Allah hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu tidak akan terjadi sama puasa kita. Karena apa? Karena kita tidak interaksi dengan orang lain. Ya, biasanya kalau sudah ketemu teman, ketemu dengan sahabat, ya cerita macam-macam sudah yang jadi kisah, sehingga hal itu bisa mengurangi daripada pahala puasa kita. Baik, apa saja yang membatalkan pahala puasa itu? Yang pertama al-ghibah. Apa itu ghibah? Keluar. Mama, kan jadi apa? Ini kali buku ini. Oh, internetnya rusak. Belum ada aplikasinya di HP. Bapak takut seperti itu. Ini kenapa laptop? Jaringannya hilang. Masih mati tos nih. Tiba-tiba tanda seru di laptop. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa itu ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhakal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau menyebutkan perkara yang ada sama saudaramu muslim yang dia tidak sukai, walaupun perkara itu ada padanya. Nah, itu ghibah. Memang betul dia punya itu, tapi dia tidak senang kalau kita cerita. Maka hal ini disebut dengan ghibah. Ya, ghibah. Jadi dalam surah Al-Hujurat itu disebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Orang yang suka menggibah itu ibarat orang yang memakan daging saudaranya, daging mentah saudaranya itu dia makan mentah-mentah. Itu, ya, orang yang suka menggibah itu. Ya, jadi gibah ini termasuk amalan yang bisa menghapuskan pahala. Ya, pahala hilang, dosa nambah. Itu gibah ini. Memang terjadi, iya betul. Teman kita seperti itu. Misal ada teman kita mungkin kakinya sebelah kecil, dia tidak suka itu disebut, dan kita sebut-sebut di depan orang banyak, depan orang lain. Ya, sama orang lain bilang, si Anu itu kakinya kecil sebelah. Memang betul kecil sebelah. Tapi dia tidak senang dikatakan seperti itu, maka itu disebut ghibah. Nah, sekarang alhamdulillah salah satu positifnya daripada lockdown, kita tidak mungkin menggibah orang lain. Ya, itu. Salah satunya itu. Tapi wallahu alam kalau dia japri ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa yang dijapri yang baik-baik aja, ya. Dijapri yang baik-baik saja. Baik, yang kedua yang menghapuskan pahala puasa adalah an-namimah. Ya naqlul kalami biqasdi iqa'il fitnah. Namimah ini membawa-bawa bicara, ya. Memindahkan ucapan dengan tujuan supaya ada adu domba. Nah, itu juga, ya. Dia yang tidak senang dengan orang lain tapi dia lebatkan orang lain. Itu, ya. Dua orang yang ada salah paham, kesempatan. Dari sini dia bicara A, ke sana dia kasih tahu B, dari B dia kasih tahu C, di sini dia kasih tahu D. Kacau jadinya. Ya, padahal kita harusnya ketika ada dua saudara kita muslim yang berselisih paham, kita harus menjadi penengah yang baik, ya. Menjadi penengah yang baik. Kita harus mendamaikan, ya. Dalam Al-Quran dikatakan fa'aslihu bainahuma. Ya, kita harus damaikan di antara mereka. Itu tidak boleh kita yang membuat perkara itu menjadi makin runcing, makin tajam. Akhirnya orang hanya tersinggung sedikit, akhirnya jadi sakit hati yang luar biasa yang tidak termaafkan sampai kapanpun. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalau ada dua orang yang berselisih, kita cari cara bagaimana supaya mendamaikan, bukan memperuncing masalah. Gitu. Jadi yang kedua itu adalah namimah, ya.
Namimah itu memindahkan ucapan dengan tujuan munculkan fitnah atau adu domba. Terus yang ketiga al-kadzibu. Apa itu al-kadzib? Al-kadzibu huwal ikhbaru bi ghairil waqi'. Bohong, memberikan berita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini ya. Jadi makin sedikit kita berbicara di saat berpuasa, maka peluang kita punya pahala puasa hilang itu makin kecil. Itu ya. Makin kecil peluang pahala puasa kita hilang kalau kita lebih banyak diam. Itu. Cuman kadang ibu-ibu susah diam nih kayaknya, ya. Anaknya ribut, ya, anaknya tidak mengaji, mamanya ribut, ya. Tapi kalau untuk yang seperti itu enggak masalah, ya. Yang penting bukan untuk hal-hal yang tersebut tadi yang bisa membatalkan dia punya puasa. Justru kalau menyuruh anak-anak untuk sholat itu luar biasa, ya. Itu. Karena memang kewajiban kita sebagai orang tua. Tidak perlu kelahi kita di rumah kalau anak-anak tidak sholat, ya. Ya, seperti itu. Jadi itu al-kadzib. Jadi berdusta, karena dusta ini merupakan salah satu tanda daripada orang munafik. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ayatul munafik salah satu tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah dusta. Nah, itu orang yang munafik. Itu orang munafik ketemu dengan kelompok munafiknya, kelompoknya lain bahasanya, ketemu yang lain lagi. Nah, itu juga orang munafik juga namanya itu. Terus yang keempat, an-nadhru lima yahrumu aw lamma yahillu bi syahwatin aw bi an yaltadu bin nazri. Yang keempat, melihat hal-hal yang haram atau yang halal tapi disertai nafsu. Nah, itu. Nafsu ini nafsu syahwat maksudnya, yaitu menikmati apa yang dilihat. Jadi melihat hal-hal yang dilarang oleh agama atau yang boleh, tapi karena lagi keadaan puasa itu diusahakan untuk dihindari, ya, diusahakan untuk dihindari. Tuh, suaminya pada suaminya ganteng banget, ya, jadi ditatap terus kalau puasa. Itu bisa mengurangi pahala puasa, bukan mengurangi sih, ya. Nanti ada keinginan yang muncul, jadi kalau bisa dijaga pandangannya dulu. Makanya kemarin di antara yang mubah itu kan kemarin tuh yang makruh. Di antara yang makruh itu adalah menikmati kesenangan yang mubah, baik hal-hal yang dicium, dilihat maupun didengar, ya. Misal pasangan hidup kita memang amat kita sukai, amat kita sayang, kalau bisa kita jaga jarak dulu sementara puasa. Memang boleh, tapi kalau berlebihan itu bisa makruh sudah nantinya, ya. Lengket terus kayak perangko. Nah, kan itu. Karena intinya daripada puasa adalah menahan. Itu, intinya adalah menahan itu. Bahaya, Bu. Kalau pegang tangan nyebrang jalan ya harus, iya. Ya. Baik itu ya. Jadi melihat hal-hal yang haram atau yang halal tapi disertai nafsu birahi, itu, ya. Maka itu juga bisa menghilangkan pahala puasa. Terus yang kelima, al-yaminul kadzibah ay khaliful kadzib, yaitu bersumpah palsu, ya, bersumpah tapi dusta. Nah, itu, ya. Sumpah palsu atau bersumpah ya dusta. Tidak benar sumpahnya. Itu. Jadi sudah tahu dia salah tetap dia bertahan dengan sumpahnya itu. Nah, itu juga bisa menghapuskan pahala puasa. Terus yang keenam, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih. Wa fil hadis man lam yada' qauluz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadha ta'amahu wa syarabahu. Itu berkata yang jelek dan perbuatan jelek, itu qauluz zur itu, ya. Jadi sudah bukan cuma dia katakan tapi dia lakukan juga. Itu, ya. Jadi perkataannya bukan cuma bohong tadi tapi kata-kata yang jelek. Ya, itu hati-hati, yang latah-latah yang tidak terarah itu bisa jadi itu, ya. Kalau makanya kemarin ketika saya menjelaskan tentang masalah yang latah, kalau bisa kita biasakan dengan istighfar, ya. Ya, subhanallah, itu. Karena itu nanti berefek. Kalau kata-kata yang buruk itu menjadi kebiasaan jadinya, naudzubillah, ya. Itu karena ulama pernah berkata man syabba ala syai'in syabba alaihi. Kalau sudah terbiasa dengan satu kalimat yang selalu keluar dari mulutnya, itu jadi kebiasaan nanti seumur hidupnya. Tuh, makanya kalau bisa dihindari, ya.
Latah boleh saja, karena itu kan Allah yang ngasih, bukan kita punya kemauan. Cuman kita arahkan dia, ya, dengan ucapkan kalimat-kalimat yang lain, istighfar, na'udzubillah, ya, itu diarahkan dia. Bukan tidak boleh latah, tapi bagaimana mengendalikannya supaya dia terarah kepada hal yang dibenarkan oleh agama, itu, ya, bukan hal-hal yang dilarang oleh agama nantinya. Karena di sini dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, ya, ucapan-ucapan yang buruk tidak dia tinggalkan, maka Allah tidak butuh terhadap apa yang dilakukan. Baik dia sudah tahan makan dan minumnya selama berhari-hari, ya, dalam hal ini puasanya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Tuh. Karena dia tidak meninggalkan kalimat-kalimat yang buruk yang keluar dari mulutnya. Gitu. Baik, itu tadi hal-hal yang membatalkan pahala. Jadi cenderung kepada perkataan dan mengendalikan pandangan kita. Itu hal-hal yang bisa membatalkan pahala. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Nah, itu bisa jadi tidak ada. Kita kan tidak ingin sudah lapar, sudah haus 1 hari tapi tidak dapat apa-apa. Nah, itu. Padahal kita ingin ibadah kita ini ada nilainya. Apalagi nilai puasa itu Masya Allah, ya. Nilai puasa itu luar biasa. Dalam banyak hadis sudah disebutkan, ya. Orang puasa itu diantaranya, saya pernah baca dalam sebuah hadis, kelebihan orang berpuasa itu, mereka akan diberikan ajnihatun fi yaumil qiyamah, diberikan sayap pada hari kiamat. Yatiruna biha, mereka terbang dengan sayap itu kemana surga yang mereka kehendaki. Sampai depan pintu surga ditanya sama malaikat Ridwan, "Man antum, siapa kamu?" Mereka katakan, "Saya hamba Allah." "Apakah kalian ini dari mana? Kok tiba-tiba muncul di hadapan saya?" kata malaikat Ridwan. "Kami umatnya Nabi Muhammad." Terus ditanya lagi, "Apakah kalian melihat hisab? Perhitungan amal?" "Enggak, kami tidak lihat hisab. Kami tidak lewati itu hisab." Ditanya lagi, "Kalian lihat hari penimbangan amal? Amal itu ditimbang." "Kami tidak lihat." "Kalian lihat titian siratal mustaqim?" "Kami tidak lihat." Heran malaikat Ridwan, "Apa yang kamu lakukan seperti ini sehingga kalian tidak melewati hal-hal yang menyusahkan itu?" Kata mereka, "Kami beribadah secara rahasia di bumi, maka Allah akan masukkan kami secara rahasia juga ke dalam surga." Nah, ibadah yang rahasia yang tidak ditahu orang lain itu hanyalah puasa itu. Ya, Masya Allah. Jadi makanya puasa ini sangat besar ganjarannya. Di antaranya itu, dalam sebuah hadis saya pernah baca seperti itu. Ya, Allah akan masukkan dia secara sirran fil jannah, secara rahasia ke dalam surga karena dia sudah beribadah secara rahasia di muka bumi. Puasa itu tidak ada gerakannya, hanya niat untuk menahan, sudah, orang tidak tahu mana yang puasa mana tidak, ya. Kecuali nanti ketika kita ajak orang lain makan baru dia mengaku saya puasa, baru ketahuan dia puasa. Tapi kalau biasa-biasa aja jalan sama-sama, tidak ada tujuan ke tempat makan, orang tidak tahu kalau orang itu puasa. Itu, Masya Allah. Jadi kita usahakan bisa menggapai keutamaan-keutamaan itu dengan menjaga supaya puasa kita tidak rusak dia punya ganjaran dan pahalanya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang kedua, kelompok yang membatalkan puasa secara keseluruhan. Jadi bukan cuma pahalanya yang batal, tapi puasanya juga batal. Ya, jadi puasanya batal juga. Artinya nanti dia wajib untuk mengqadha, ya, wajib bagi dia untuk mengqadha. Jadi bagian yang kedua ini disebut dengan al-muftirat, ya. Al-qismu tsani al-mufattirat, ya. Bagian yang kedua adalah hal yang membatalkan. Wa hiya ma yubtilu aslu shaum tsamaniyatun. Jadi secara keseluruhan puasanya batal. Dia ada 8. Al-mufattirul awal ar-riddah wa yaqatul islam bi niyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanat riddatan lahdatan wahidah. Nah, ini yang pertama, murtad. Al-iyadu billah, ya, kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Apa itu? Hiyaqatul Islam, keluar dari Islam. Dia niat sengaja untuk keluar dari Islam biniyatin, dengan niat, aw qaulin, atau dengan perkataan, aw fi'lin, atau dengan perbuatan, walau kanat riddatu lahdatan wahidah, walaupun itu hanya sebentar, ya, walaupun hanya sebentar, tetap itu membatalkan puasa. Ya, ada orang misal dia niat keluar Islam, tapi setelah itu dia sadar
dia taubat kembali, maka otomatis saat itu dia puasa, dia niat keluar, walaupun dia taubat kembali, otomatis dia punya puasa sudah batal. Ya, begitu juga sholatnya. Kalau dalam sholat ada dia niat untuk keluar dari Islam dalam sholatnya, apa karena sudah capek dia disuruh sholat atau bagaimana, dia rasa menyusahkan, dia keluar dari Islam, walaupun setelah itu dia sadar kembali, dia taubat, tetap sholatnya itu sudah batal. Begitu juga dengan puasa. Itu ya, jadi jangan sampai kita ada niat sedikit pun untuk keluar dari agama Islam, ya. Nauzubillahi min dzalika. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Terus yang kedua, al-mufattiru tsani al-haid. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah al-haid wan nifas wal wilada walau lahzatan minan nahari. Ya, haid, nifas atau melahirkan, walaupun nantinya itu keadaannya hanya sebentar, minan nahari, pada siang hari. Nah, ini ya. Tuh, jadi kalau haid itu kan sebenarnya ukurannya itu 24 jam. Ya, 24 jam minimal kalau haid, ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Terus nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Itu. Dia paling sedikitnya itu lahzah memang. Makanya di sini pakai kata lahzah, sekejap, sebentar. Ya. Sebentar aja dipakai kata lahzah karena memang nifas yang paling sedikit itu lahzatan. Keluar bayinya, keluar darahnya, selesai. Ada yang seperti itu. Ya, tidak ada lagi dia nunggu sampai 40 sampai 60 hari. Tapi ada orang memang tidak seperti itu. Jadi dia harus nunggu 40 hari, ada yang nunggu sampai 60 hari. Ya, jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ghalibnya 40, maksimalnya 60. Itu masa nifas itu. Wiladah juga begitu, orang melahirkan, ya. Kalau wiladah itu, maka kalau dia melahirkan siang hari walaupun dia dalam keadaan puasa, maka puasanya itu batal. Atau sedikit dari bagian siang yang mana belum sampai masa berbuka puasa, ya. Di masjid udah bunyi tarhi istighfar menjelang buka. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Merasa kayak tidak enak nih. Begitu ke kamar kecil, haid. Maka batal puasanya. Ya. Nggak boleh bilang, oh enggak dihitung nih karena sudah istighfar. Tetap istighfar itu belum buka. Kalau buka udah doa, ya. Istighfar belum buka, masih ancang-ancang. Itu. Ya. Jadi nggak boleh ada kesan sedikit-sedikit atau nahan-nahan atau enggak masalah, ya. Tetap harus dihitung batal walaupun tinggal sekejap. Terus yang ketiga, al-jununu walau lahdatan. Gila walaupun hanya sebentar. Nah, itu kalau ada orang hilang ingatan walaupun sekejap, maka itu juga membatalkan puasa. Terus yang keempat, al-igmamu wasyukar idza amma jami'an nahar, amma idza afaqa walau lahdatan wahidan sahha shaumuhu wa huwa al-mu'tabar inda ramli. Yang keempat ini adalah igmam, pingsan, wasuk, mabuk, ya. Jika satu hari penuh, nah itu, ya, jika satu hari penuh. Misal ada orang puasa, habis makan sahur, habis sholat subuh, dia jalan, ya. Kayak kemarin kita doakan semoga bapaknya itu lekas sembuh. Ada petugas zakat kita dari Basnas, itu lagi tugas pagi-pagi, pingsan di pinggir jalan, ya, itu. Ya, dibawa ke rumah sakit. Nah, itu kalau dia terbangun terus dia mau lanjutkan puasanya, maka puasanya tidak batal karena pingsannya tidak satu hari penuh. Itu, ya. Tidak satu hari penuh. Atau ada orang mabuk, ya, perjalanannya tidak jauh, tapi memang dia kesusahan kalau naik kendaraan. Ada orang seperti itu, naik kendaraan sebentar aja dia udah pusing, ya. Misal mau ke Gusar. Ke Gusar aja dia udah pusing, udah mual, tapi tidak sampai satu hari mualnya, sebentar saja. Begitu sudah berhenti kendaraan, dia turun, sudah enak perasaannya. Maka itu tidak membatalkan puasa. Beda kalau dia mabuk satu hari full, ya, sampai sore tidak bisa ngapa-ngapain. Itu baring aja, mau bergerak pusing, ya, mau bangun perutnya mual. Itu maka itu dihitung bisa batal puasa, ya. Kalau memang mabuknya itu nantinya termasuk juga bisa membahayakan dirinya kalau seandainya dia tidak membatalkan puasanya. Itu.
Jadi mabuk di sini mungkin lebih kepada cenderung bisa tidak ingat apa-apa, ya, tidak ingat apa-apa. Ada orang seperti itu, ya, mabuk yang membuat dia tidak ingat apapun itu. Nah, itu yang membatalkan puasa. Jadi kalau cuma mabuk naik kendaraan itu tidak termasuk, ya. Itu mabuk pusing itu tidak masuk itu, ya. Itu. Karena nanti kalau dia bilang begitu, naik pesawat jet lag-nya biasanya 3 hari. Ya. Naik pesawatnya 2 jam, tapi merasa kayak di atas awan itu sampai 3 hari biasanya. Nah, itu. Nanti tidak puasa terus. Menurut Imam Ramli seperti itu, tetap sah puasanya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, ya betul idza ta'adda bihi walau lahdatan. Nah, batal puasanya kalau dia sengaja. Ya, cari cara supaya dia mabuk. Habis makan sahur, minum obat penenang. Ya. Atau kalau dulu itu sering orang bilang apa? Obat anjing gila lah. Obatnya anjing gila diminum orang sehat. Ya. Akhirnya mabuk supaya dia tidak rasa apa-apa. Akhirnya, nah yang terjadi itu maka puasanya batal menurut Imam Ibnu Hajar. Walaupun dia hanya sebentar mabuknya. Karena memang dia sengaja. Ya, dia sengaja itu. Atau orang yang pingsan, dia sengaja supaya pingsan. Mutar-mutar di tempat sampai 100 kali, balik lagi 100 kali sampai pingsan, tidak sadar diri. Nah, itu puasanya batal. Walaupun nanti dia bisa sadar kembali. Faqala al-akharuna la yabtul illa idza ta'adda wa amma jami'an nahar. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwasanya tetap tidak batal kecuali itu pingsannya itu 1 hari penuh. Itu. Jadi untuk ikhtiyat kalau bisa tidak usahlah. Ya. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal tersebut karena sayang kalau puasanya batal. Ya. Sayang kalau puasa batal. Karena puasa Ramadan kalau dibatalkan secara sengaja itu dalam sebuah riwayat dikatakan kalau ada orang sengaja batalkan puasanya tanpa ada uzur, maka dia tidak bisa ganti puasanya walaupun dia puasa seumur hidup. Itu. Ya. Jadi siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka dia tidak bisa ganti puasanya itu walaupun dia puasa seumur hidup. Itu. Lanjut. Yang kelima, al-mufattirul khamisu, yang membatalkan yang kelima adalah al-jima'. Ya, berhubungan suami istri. Idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrim. Nah, syaratnya ada. Yang pertama apa? Idza jama'a 'amidan, sengaja. Ya, sengaja berhubungan wa 'alima bitahrim dan dia tahu itu dilarang bagi orang yang berpuasa. Itu. Yang ketiga apa? Mukhtaran. Tidak ada yang paksa berdasarkan keinginannya sendiri. Itu. Batala shaumuhu, maka batal puasanya. Batal puasanya wa idza afsada shaumuhu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tamin athima bihi lisaum. Ya. Apabila dia merusak puasanya puasa Ramadan, maksudnya ini catatan puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Ya, yauman kamilan yang puasanya 1 hari penuh bijima'in tamin athima bihi lisaum. Dengan hubungan suami istri yang sempurna itu yang mana dia tahu itu berdosa bagi orang yang berpuasa. Tertibu alaihi khamsatu asya. Nah, sini ada 5 dia punya tertib. Itu. Ya. Yang pertama luhukul its. Dia mendapatkan dosa. Ya, itu kalau orang sengaja itu. Yang kedua, wujubul imsak. Maka setelah itu dia tidak boleh makan. Dia wajib untuk imsak, menahan diri seperti orang yang berpuasa. Ya, itu. Terus yang ketiga, wujubut ta'zir. Bahwa ta'dim minal hakim wa yakunu li ghairi ta'dim. Li ghairi ta'ib. Wajib dia dita'zir, diberikan hukuman. Kalau seandainya di negara kini ada hukum Islam, maka wajib dia mendapatkan ta'zir. Ya. Dapat ta'zir. Itu. Jadi ta'zir ini yang mana? Bagi orang yang li ghairi ta'ib, yang tidak bertobat. Yang udah ulang kali gitu terus.
ngeluh sama hakim, ya. Kalau dulu di zaman Nabi ada seorang yang datang mengeluh sama Nabi. Ya Nabi, dia bilang, saya sudah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa kau puasa? Iya, saya puasa. Tidak batal dengan yang lain sebelumnya, tidak. Memang betul-betul karena hubungan itu puasa saya batal. Sudah, kata Nabi, kalau begitu kau puasa, merdekakan budak. Dia bilang, waduh, mana saya tidak bisa merdekakan budak, saya tidak punya uang, dia bilang, untuk bayar budak. Ya kalau begitu tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kata Nabi. Dia bilang, waduh, puasa 1 hari saya susah nahan, bilangnya bagaimana 2 bulan berturut-turut. Nah, itu bisa batal melulu. Langsung dia bilang, ya sudah, kata Nabi, kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Ya Allah, dia bilang, yang paling miskin di kampung saya itu saya. Sudah, wah ini orang sudah tahu begitu melanggar pula, ya. Itu akhirnya apa yang dilakukan Nabi ambilkan kurma sekeranjang, dia bilang, ya sudah, bawa ini untuk keluargamu. Nah itu, ya. Nah jadi kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya tadi itu, ya, di awal diusahakan kita menghindari untuk mendekati hal-hal yang boleh. Tadi itu, ya. Tadi tanya Ibu Haji Astuti, pegangan tangan boleh kalau nyebrang jalan, ya. Ya. Jangan biar dalam rumah pegangan tangan terus, mau kemana? Ya. Ya, itu. Terus yang keempat, ujubul qadha. Puasanya yang batal karena hubungan suami istri wajib diqadha. Terus nah ini, yang kelima, wujubul kafaratul uzma. Dia wajib diberikan kafarat yang besar. Nah itu tadi kafaratannya ada 3, ya. Ahadun salasati asya murattabah, ya. Salah satu dari 3 perkara yang tertib, harus berurutan. Kalau tidak berurutan maka tidak sah. Tuh, fala yantakiru ila khaslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha. Tidak boleh dia melakukan kafarat yang kedua kalau memang mampu untuk yang pertama. Jadi kalau tidak mampu yang pertama baru pindah yang kedua, tidak mampu yang kedua baru yang ketiga, gitu. Apa saja? Yang pertama tadi itu, itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang hamba sahaya, perempuan. Ini, ya. Mukminah ini yang perempuan yang muslim, juga termasuk di situ adalah yang kuat bekerja. Kalau sekarang hamba mau dicari di mana? Tidak ada sudah. Maka dia pindah yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau perempuan ini pasti tidak jadi nih. Iya. Tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana caranya? Sedangkan puasa kafarat itu tidak boleh batal 1 hari pun. Misal sudah 59 hari, hari ke-60 dia sakit, maka dia puasa ke hari 61 itu dihitung 1 lagi. Atau dia puasa sudah hari yang ke-60, ada uzur tiba-tiba yang mana mengharuskan dia batalkan puasanya, maka besoknya dia batal mulai 1 lagi. Yang 60 itu tidak dihitung semua. Masya Allah. Itu beratnya kalau kafarat itu, ya. Itu kafarat seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sampai kita waqa'a fihi, ya, jatuh pada perkara ini, ya. Makanya hindari betul, jauh-jauhlah dulu, ya. Dilihat-lihat aja dari jauh. Kalau malam baru dekat-dekat, kalau siang jauh-jauh. Maksudnya seperti itu, ya. Karena kafaratnya besar, berat itu, ya. Ah iya, kalau minta uang boleh, minta uangnya malam aja. Jadi siang tinggal langsung belanja. Ya itu, ya. Ada penjelasannya secara terperinci dalam kitab yang kecil itu, nanti bisa dibaca di situ. Kalau di situ dijelaskan berlakunya nanti ini bukan pada istri tidak berlaku, sama suami berlakunya. Itu. Ya, berlakunya sama suami. Nanti ada penjelasannya di situ. Ada penjelasannya di kitab yang kecil, silakan dibaca. Di situ ada jelas itu, ya. Jadi di sini di bawahnya di sebelah disebutkan juga, ya, di sini. Baru saya lihat, wa tajibu hadil kafaratu 'alal rajuli wala 'alal mar'ati. Wajib kafarat ini hanya untuk laki-laki, bukan pada perempuan. Ya. Wa tatakarrarul kafaratu bitakarraril ayyam. Itu. Jadi akan terjadi pengulangan sesuai dengan pengulangan hari. Maksudnya itu tadi. Kalau ada yang batal, maka dia akan ulang lagi. Itu. Ya.
Dan kafarat ini akan bertambah sesuai dengan jumlah hari. Jadi jangan anggap, oh sudah kena kafarat, ya udah berikutnya enggak apa-apa, langgar lagi. Enggak. Kalau kafarat satu kena, puasa satu berikutnya dilakukan lagi jadi double 2 kali. Berarti kalau puasa itu 60 hari, ya 3 bulan 60 hari, ya bisa jadi syahrain mutatawi'in 60 hari bisa jadi 120 hari. Kalau 2 kali dia lakukan, kalau sampai 3 kali ya dikali aja terusnya. Masya Allah. Ya itu. Jadi kalau bisa janganlah. Kasihan suaminya nanti sepanjang tahun puasa mulu. Ya. Itu. Jadi kalau bisa saling menjaga itu. Baik, waktu saya tinggal 3 menit, saya close dulu. Kita masuk lagi nanti ya. Iya. Nanti masuk lagi ya dengan ID yang sama ya. Bismillah. Jadi baik, kita lanjut. Jadi itu beratnya kalau batalnya puasa karena jima itu sangat berat ya, sangat berat. Kenapa hukumannya sangat berat? Karena itulah inti dari puasa yang sebenarnya. Ya, inti dari puasa yang sebenarnya adalah mengendalikan hawa nafsu, itu yang utama. Ya, itu. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, dia berkata sama sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bingung, ini perang Badar, ini perang besar. Kok dikatakan Nabi dia jihad asghar, jihad yang kecil? Mereka bertanya, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Mana jihad yang besar itu? Kata Nabi, wa jihadun nafas. Ya, jihad yang besar itu jihad untuk melawan hawa nafsu. Nah, Ramadan adalah tempat kita belajar untuk melawan hawa nafsu kita. Makanya ketika sesuatu yang membatalkan puasa itu berhubungan berat dengan hawa nafsu, ya, maka apalagi syahwat itu merupakan bagian terbesar dari nafsu, maka dia punya ganjaran, ya, dia punya hukuman juga berat. Itu. Makanya kalau bisa dijaga betul-betul, sehingga para ulama memberikan tahapan-tahapan menjelaskan bahwasanya makruh apa? Melihat-lihat sesuatu yang biasanya boleh bahkan halal, tapi kalau dilihat-lihat terus bisa menimbulkan hawa nafsu, itu bisa mengurangi pahala, ya, dari makruh sampai mengurangi pahalanya. Itu, ya. Di antaranya siapa? Ya, pasangan kita merupakan orang yang paling kita senangi kan setiap saat kita lihat itu, ya. Ya, jadi kalau bisa saling menjaga dulu supaya jangan sampai ke situ. Tapi kan tidak batal, iya tidak batal, khawatir. Nah itu kan khawatir, ya, ya. Alal ikhtiyati, kalau berdasarkan kehati-hatian maka lebih bagus pilih seperti itu. Tapi kalau masih menjaga ya enggak masalah. Tapi ingat kalau kelewatan, nah resiko ditanggung penumpang. Ya. Baik, kita masuk hal yang keenam yang membatalkan puasa. Al-mufattiru sadisu usulu ainin min manfadhi maftuh ilal jawf. Adalah masuknya benda al-ain ke dalam tubuh, ya, atau rongga tubuh yang terbuka, ya. Itu usul ain manfadhi maftuh ilal jawf. Melalui rongga yang terbuka. Jadi kata ain ini di sini dikatakan wa qawlu wusulu ain kharaja bihi al-hawa fala yadur wusulu hawa ilal jawf, gitu.
Jadi tidak termasuk dengan angin ya. Angin tidak termasuk. Kalau angin juga masuk dihitung, oh bahaya. Tidak bisa bernapas nanti. Ya, itu. Jadi ain ini sesuatu yang ada bendanya. Ya, sesuatu yang ada bendanya itu. Makanya dikatakan ain. Ain itu bisa dilihat oleh mata. Ya, bisa dilihat oleh mata walaupun menggunakan alat apapun. Debu itu bisa kelihatan. Kalau pakai mikroskop kelihatan dia karena dia terasa ketika ada yang terasa. Ya. Jadi ketika orang menganga naik motor, itu masuk debu, itu bisa batal puasanya karena dia sengaja buka mulut. Itu. Ya. Atau lagi nampi-nampi apa ya, tepung, mau buat kue, itu. Nganga terus dia nampinya itu. Hati-hati. Jadi sekarang kalau bisa biar di rumah pakai masker, ya. Ya, mulai terbiasa pakai masker kan? Insyaallah. Ya. Terus فلا يضر وصول الهواء إلى الخف وكذلك مجرد الطعام والريح بدون عين فلا يفطر ما وصل منهما إلى الجوف. Nah itu. Ya. Jadi tidak masalah kalau yang masuk itu benda-benda yang kecil. Ya. Benda-benda yang kecil. Ya, mujarrad at-ta'am war-rih biduni ain, ya. Hawanya, aroma makanan itu tidak masalah ya, warli ya, biduni ainin, tanpa ada bendanya, maka itu tidak batal puasanya. Jadi karena kita tidak bisa menghindari dari itu ya, aroma masakan enak banget ya, biasanya numis karena terlalu pedas sampai bersin ya, itu enggak batal karena tidak ada bendanya, kecuali lomboknya dikasih masuk ke mulut, nah batal itu. Kalau ditelan juga, kalau buat kumur-kumur aja enggak apa-apa. Tuh. Ya. Jadi tidak membatalkan. Jadi semua yang masuk ke dalam mulut, baik berupa makanan, ya, obat, tuh, maka semua itu bisa membatalkan, ya, termasuk benda, ya, benda-benda keras, yang bukan untuk dimakan. Ada tusuk kuping, gatal kupingnya, langsung, ya, masuk ke dalam pakai katembat. Nah itu masuk ke dalam, itu bisa batal. Atau apalagi kumur-kumur wudhu, tapi dia mubalaghah, ya, sampai ada yang tertelan. Kalau yakin tidak tertelan tidak batal. Tapi kalau tertelan otomatis batal. Yang tahu kita sendiri, siapa yang melakukan dia yang tahu sendiri. Apalagi istinsyak, menghirup air dengan hidung. Itu makanya kalau bisa dihindari, enggak usah dulu, secukupnya saja, ya. Enggak usah sampai kalau hirup langsung tarik begini kan, apabila terasa di sini, maka itu bisa jadi puasanya batal karena sudah melewati batas. Itu. Ya. Seperti itu. Jadi hati-hati betul. Jangan sampai hal-hal yang kecil itu bisa membatalkan puasa. Itu. Bagaimana dengan obat tetes mata? Nah, ini ada khilaf, ya. Obat tetes mata itu ada khilaf sebenarnya. Cuma kalau mau hati-hati, boleh dialihkan waktunya. Tapi kalau memang keadaan darurat, harus ditetes di siang hari. Menurut Imam Al-Ghazali, mata tidak termasuk. Menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Jadi tidak apa-apa, walaupun ada rongga yang menghubungkan antara mata ke tenggorokan. Terasa di leher. Ya, terasa di leher. Jadi, kalau memang tidak mendesak, kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang harus, maka boleh ambil pendapat daripada Imam Al-Ghazali. Boleh, karena ada kaul yang menyatakan seperti itu. Ya. Kalau memang masih ragu-ragu, ya enggak apa-apa, diqadha aja puasanya. Tapi hari itu jangan dia rusak lagi puasanya dengan makan minum. Sayang. Ya, itu. Ya. Baik, lanjut. Masail fi wusulil ain ilal jawf, permasalahan tentang masuknya sesuatu ke dalam rongga. Hukmul ibrah, hukum jarum suntik.
tajuzu lid-darurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisawmi ala salasati aqwal. Boleh disuntik dalam keadaan darurat, tapi ulama beda pendapat mengenai apakah jarum suntik bisa membatalkan puasa atau tidak. Jadi pendapatnya ada 3. Ya. Pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlakan. Yang pertama menyatakan batal secara mutlak. Li'annaha wasalat ilal jawf, karena dia masuk ke dalam tubuh. Ya, itu. Yang pertama mengatakan batal secara mutlak. Terus yang kedua, innaha la tubtilu mutlakan li'annaha wasalat ilal jawfi min ghairi manfadil maftuh. Nah, yang kedua menyatakan tidak batal karena dia masuk ke dalam tubuh tidak melalui rongga yang terbuka. Nah, itu. Nah, pendapat yang ketiga, fihi tafsil dan huwal asah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Idza kanat mu'adziyatun fatubtilus shaum wa idza kana ghairu mu'adziyatin fananduru. Ya, itu. Bahwasanya pendapat yang paling kuat ini menyatakan jika dia tidak menguatkan badan, jadi dia suntikan itu untuk menguatkan badan, maka batal puasanya. Suntik suplemen, ya, itu vitamin, nah itu akan membatalkan. Terus apabila dia melalui urat maka membatalkan, tapi kalau dia melalui otot maka tidak membatalkan. Nah itu, ya. Jadi kalau dia lewat nadi, biasanya kan suntik, ya, disuntik lewat urat nadi maka itu batal. Itu. Jadi kalau disuntiknya di bawah, ya, di daging di bokong, maka itu tidak batal karena dia tidak lewat rongga. Itu, ya, tidak lewat rongga karena nadi itu otomatis dia rongga kan, karena tempat mengalirnya darah. Itu. Kalau dalam kitab yang lain pernah kita bahas juga, kalau di bagian tubuh ke atas itu kemungkinan tidak batal. Ya. Tapi kalau tubuh ke bawah juga, kalau dia lewat nadi yang ada di kaki batal juga. Ya, karena ada orang yang diimpus di kaki. Ya, itu. Jadi maksudnya di bawah itu, kalau di bagian bokong yang disuntik, ya, atau di bagian bahu yang disuntik, ada orang disuntik di bagian bahu. Ya, maka itu tidak batal karena itu tidak lewat urat. Ya, langsung itu. Tapi kalau yang lewat urat, maka otomatis batal, ya. Apalagi kalau sudah dipasang jarum impus, ya sudah, otomatis sudah itu, ya, otomatis. Jadi kalau sudah disuntik di situ, maka otomatis sudah batal. Baik, selanjutnya hukmun nukhamah wa mislaha balgham wa hiya tafsil. Ya, hukum dahak, idza wasalat haddu dhahiri fa batalaha batala shaumuhu. Jika dahak berada di bagian atas badan bagian luar, maka hukum menelannya bisa membatalkan puasa. Ya, kalau dahaknya udah sampai di atas, ya, di atas dia punya tenggorokan terus ditelan, maka puasanya batal. Jadi beda dahak dengan ludah, ya, beda dahak dengan ludah. Dahak itu adalah lendir yang mengental, ya, kadang berwarna kuning, itu, ya, terasa dia beda itu ketika mau keluar, ya. Yang susahnya itu ketika dia hanya berada di bawah, ya, di bawah sini, ya, di makhraj huruf H itu, ya, makhraj huruf H. Nah, kalau dia di makhraj huruf H yang dibawa, maka tidak batal ketika ditelan. Sedangkan makhraj huruf H masih diperselisihkan. Ya, beda pendapat ketika dia berada di makhraj huruf H tenggorokan. Tapi kalau dia di kha, maka otomatis dia batal kalau kita telan di kha, karena kha paling atas, H di tengah, H di bawah. Itu, ya. Jadi kalau seandainya masih bisa dikeluarkan, maka dikeluarkan. Itu. Karena dahak seperti itu bukan cuma puasa yang batal, ketika lagi sholat juga ditelan, maka sholatnya juga batal. Itu. Kalau menurut Imam An-Nawawi di sini katakan makhraj huruf H Ahmad, H Muhammad termasuk bagian luar, sehingga menjadi batal jika menelan dahak yang sudah berada
di makhraj huruf H. Nah, itu. Menurut Imam Nawawi seperti itu. Tapi menurut Imam Rafi'i tidak. Nah, beda pendapat Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Tapi kita kan berpatokan kepada pendapat Imam An-Nawawi. Maka kalau bisa itu jangan sampai terjadi. Ya. Jadi kalau sudah ada dahak, kalau masih bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Selama tidak memancing dia untuk muntah. Nah, itu. Nanti lagi kalau memancing untuk muntah, jadinya nanti muntah dengan sengaja. Nah, itu. Jadi tidak perlu dikorek. Selama masih bisa ditekan untuk keluar. Artinya kalau sudah di atas, kalau masih di bawah sini tidak masalah. Ya, kalau dia di makhraj huruf H, ya, yang di bawah tenggorokan, maka ditelan aja tidak masalah. Terus yang kedua, hukmu ibtal. Yang ketiga, hukum ibtal atirik, menelan ludah. La yufattiru limasyaqqatil ikhtirazi minhu bisalasati syurut. Ya, menelan ludah tidak membatalkan puasa karena dianggap sulit menghindarinya, namun dengan 3 syarat. Itu. Yang pertama, ayyakuna khalisan, ludahnya asli, belum bercampur dengan yang lain. Ya. Tuh. Belum bercampur dengan tinta, ya. Belum bercampur dengan lipstik, ya. Kalau sekarang kan udah kurang orang pakai lipstik karena udah kelihatan juga kan pakai masker. Jadi insya Allah batal karena lipstik itu ndak ada itu. Ya. Iya. Ya, ganti beli masker aja. Ya, itu. Terus apa lagi? Ayyakun Tahiran lah ya, dia punya ludahnya itu suci, artinya belum bercampur dengan hal-hal yang najis, ya. Terus yang ketiga, ayyakuna mim ma'adini fal lisanu wal famu kulluhu ma'adin falau bitala ar-riqul ladzi wasala ila khumrati syafatihi batalat shaumuhu. Ludahnya itu masih di dalam, bukan yang sudah di bibir. Makanya hati-hati ketika menjahit di siang hari. Jahit tangan, ambil benang, masukkan ke dalam, masukkan ke jarum. Terus ternyata belum masuk, masukkan lagi ke mulut, batal puasanya. Nah, itu hati-hati itu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Lihat ya. Masukkan ke mulut, masukkan ke jarum. Masuk tidak masuk, usahakan masuk. Jangan masukkan ke mulut lagi benang tadi yang sudah basah dari mulut. Karena ludahnya udah di luar mulut, kita masukkan lagi ke dalam, batal puasanya. Nah, walaupun tadi ludah sendiri, posisinya udah beda. Yang pertama ludahnya di dalam, dikeluarkan. Yang sudah di luar, kita masukkan lagi. Nah, itu. Jadi hati-hati itu. Ya, hati-hati. Kalau bisa bawa ke tukang jahit aja. Yang masih ada tukang jahit buka ya. Ibu Mega masih muga. Ya. Ya. Itu. Jadi itu hati-hatinya ludah ya, hati-hati ludah itu. Jadi dia masih berada di bagian dalam mulut. Kalau sudah keluar yang di bibir, apalagi sudah lepas dari bibir, otomatis dia sudah tidak boleh kita telan lagi itu. Lanjut yang keempat, hukmu dukhulil ma'i asna'il ghusli ila jawfi biduni ta'ammudi lis-shaim. Masuknya air ketika mandi ke dalam tubuh tanpa sengaja, dia dalam keadaan berpuasa itu. Jadi di sini ada penjelasannya, idza kana al-ghuslu ma'muran bihi atau masyru'an, kalau mandinya mandi yang diharuskan oleh syariat. Misal mandi wajib ya. Seperti mandi junub atau mandi di hari Jumat. Fala yubtilu shaumuhu idza iktasala bis-shab. Maka tidak batal puasanya apabila dia mandinya dengan cara menyiram. Itu. Ya, menyiram. Itu. Jadi airnya dituangkan ke tubuh, bukan dengan menyelam. Itu. Terus ada yang masuk ke dalam rongga, maka tidak batal puasanya. Ya. Karena dia tidak sengaja untuk itu. Wa yubtilu idza tamala bil ingimas, dan batal otomatis puasanya kalau dia mandinya dengan berendam atau menyelam. Nah, itu. Ya. Otomatis batal. Terus yang kedua,
idza kana al-ghuslu ghairu ma'mura bihi ghairu masyru' ka ghusli tabarrudi aw tanzifi fayabtulu shaum idza sabaqa al-ma' wa illam yata'ammad sawa'an iktasala bis-sabi am bil ingimas. Nah, kalau dia mandinya mandi yang dibolehkan aja, yang mubah. Misalnya tujuannya supaya dingin, agak panas dia rasa, dia mandi. Atau litanzif, untuk membersihkan tubuhnya, dia rasa agak badannya kotor, dia mandi. Nah itu. Maka batal puasanya kalau masuk air di rongganya. Jadi kalau mandi di siang hari, karena rongga kita rata-rata ini rongga yang terbuka, yang bisa kemungkinan air masuk dari atas, ini yang bagian atas kepala. Jadi kalau mandi di siang hari, kalau bisa kepalanya ini nggak usah dibasahin. Ya, mukanya dicuci aja. Itu untuk hati-hati, untuk hati-hati. Ya, untuk hati-hati. Nggak usah bersiram dengan kepala. Kalau memang mandinya bukan mandi wajib, maksudnya, ya mandi supaya bersih aja atau mandi supaya segar, maka bagian badan ke bawah aja yang disiram. Itu. Selama tidak berendam. Kalau berendam bahaya, ya. Jadi kalau yang punya tempat berendam kamar mandinya, nggak usah dipakai dulu sementara siang hari puasa. Nanti kalau malam habis sholat maghrib, nah, baru berendam di situ. Ya, ya. Ya, ya. Jadi karena keadaan darurat maka boleh, tapi kalau bisa hati-hati betul. Hati-hati betul. Iya. Hati-hati betul. Tapi kan kalau kita pakai jilbab, pakai apa kan mungkin pakaian luarnya diganti itu sudah cukup. Mau mandi juga ya. Mungkin seperti itu. Untuk hati-hati. Iya, hati-hati. Ya, betul. Penggemar pasar daya. Baik, sudah jam 6:15 di laptop saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita cukup dulu. Masih panjang? Ya. Ya, Bunda. Kenapa, Bunda? Iya. Kalau itu kan maksudnya kita sendiri yang masuk ke rongga tubuh kita sendiri, bukan ke orang lain. Iya. Iya, enggak masalah, enggak masalah. Enggak masalah. Iya, itu tidak masalah. Karena kan tujuannya adalah karena memang lagi keadaan darurat, ya. Kan dalam hukum itu namanya ad-darurat tuhbitul mahdhurat. Dalam keadaan darurat kadang hal-hal yang tidak boleh itu bisa dilanggar selama tidak merusak kita punya puasa itu sendiri, kan? Ya, itu. Insya Allah makruhnya tidak kena itu. Ya, insya Allah tidak makruhnya tidak kena, insya Allah. Karena tujuannya untuk menolong orang lain itu. Ya, karena kan ibu tidak sampai membatalkan puasa, kan? Ya. Itu. Baik, ada yang lain? Satu lagi, Pak. Ya. Kalau muntah tidak kaitannya dengan muntah kuning keluar semua. Ya berarti tidak disengaja. Enggak apa-apa. Ya, tidak. Enggak apa-apa. Oh iya. Yang penting jangan habis muntah minum.
Karena tetap dia dihukumi muntah tidak dengan sengaja. Iya. Cuman kalau bisa habis muntah agak kumur-kumur supaya sisa yang ada di mulut bisa keluar. Iya, supaya tapi tidak perlu dikorek lagi, dikasih keluar semua. Kalau dia korek lagi, karena ada kan muntah itu langsung keluar, ada yang tidak keluar. Butuh dia dipancing lagi baru keluar. Nah, ketika dia mancing itu berarti dia sengaja untuk muntah. Gitu. Ya. Jadi mana yang keluar aja dengan tidak disengaja itu saja. Jangan dipancing lagi yang masih tersisa itu dikasih keluar lagi dikorek. Nah, ketika dia korek-korek ke dalam itu berarti pertama dia udah batal karena memasukkan benda ke dalam rongga yang bagian terdalam dari tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua dia sengaja sudah untuk supaya jadi muntah. Itu. Kan yang penting belum keluar dari sini tadi. Kalau masih di dalam sini mesin enggak masalah yang di bawah sini, tapi kalau yang sudah di atas dikeluarkan. Itu. Yang penting tidak dipancing, jangan dikorek. Ada orang kan mancing, rasa tidak enak di bawah sini dia pancing, dia kasih masuk lidah tangannya, korek-korek lidah kecilnya misal. Itu. Nah itu puasanya langsung batal itu, kalau seperti itu. Jadi selama tidak disengaja dan tidak ada unsur yang memancingnya untuk sengaja untuk jadi muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Baik, ada yang lain? Tidak ada Ibu? Baik, nanti pembahasannya kita lanjut pekan depan. Tinggal sedikit. Yang membatalkan puasa. Nanti kita mudah-mudahan bisa selesai. Kita baca sampai wajib qadha dan imsak, ya. Terus ketetapan bagi orang-orang yang batal puasa itu akan kita baca pekan depan insyaallah. Masih 2 kali lagi ya? Iya, masih 2 kali Sabtu lagi insyaallah. Baru kita masuk bab i'tikaf. Walaupun tahun ini mungkin i'tikafnya kemungkinan kecil, tapi siapa tahu ada kesempatan singgah di masjid, pergi bayar zakat ya. Suruh suami ke masjid bayar zakat. San, Pak, kalau masuk masjid begitu duduk mau bayar zakat, sebelum niat zakat niat i'tikaf dulu supaya dapat i'tikafnya. Ibunya ngasih tahu suaminya dapat pahala i'tikaf, ibunya dapat karena ngasih tahu suaminya untuk berbuat amal. Dapat pahala i'tikaf padahal di rumah. Insyaallah, ya. Itu. Jadi pesan ke suami kalau mau pergi bayar zakat, sampai di masjid, wudu, ya, salat sunnah 2 rakaat, habis itu niat i'tikaf. Walaupun hanya sekejap berhadapan dengan amil zakat. Walaupun hanya berhadapan dengan amil zakat, tapi sudah niat i'tikaf. Ibu ngasih tahu dari rumah, ibunya juga dapat pahala i'tikaf. Masya Allah, ya. Pahala i'tikaf luar biasa di bulan Ramadan. Jadi kalau bisa seperti itu, ya. Karena kemungkinan kita untuk ke masjid sangat kecil di bulan Ramadan ini. Hanya keadaan-keadaan dan kesempatan-kesempatan tertentu saja. Terutama kalau di Masjid At-Taqwa itu kebetulan amil zakatnya agak di dalam sedikit, ya. Bukan di dalam sekali seperti kemarin, agak sedikit di selasar depannya itu, yang tempat sepatu, ya, di situ mungkin yang nanti tempat orang menerima zakat nantinya, sesuai dengan standar yang ada, ya, standar keamanan daripada penanganan COVID-19 kita coba seperti itu, insyaallah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, nanti kita lanjutkan pekan depan sisanya, ya. Ada berapa permasalahan lagi, sudah pernah dibahas tapi tidak masalah kalau kita ulang-ulang. Kenapa kita harus ulang-ulang? Karena memang ilmu itu harus diulang-ulang. Tuh. Ada seorang ulama mengatakan, kalau ada orang bosan mengulangi pelajarannya itu baru 100 kali dia sudah bosan, maka dia bukan penuntut ilmu. Itu. Dia bukan orang yang mencari ilmu. Kalau sudah baru 100 kali dia ulang, dia sudah bosan, ya.
Itu, Masya Allah. Jadi kalau bisa setiap saat nanti kita tetap ulang-ulang terus sampai kita sudah tidak mampu untuk mengulangnya lagi. Gitu. Baik, kita tutup saja dengan doa. Semoga sedikit yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa filan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام صرافا وعلى صحب مسابه الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.